selesai, jangan lupa klik like, berikan komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi. Bertemu lagi bersama Kak Intan. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang PPPK. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada jawabannya yaitu perkembangan siswa. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran. Adalah pemilik sebuah bimbingan belajar yang mempunyai 20 karyawan. Salah satu dari 20 karyawan tersebut ada yang kinerjanya sangat buruk, sering terlambat datang, dan tidak menaati aturan. Bahkan banyak wali murid yang komplain. Anda sudah menegurnya berkali-kali tetapi dia tidak kunjung berubah. Dalam hal ini apa yang sebaiknya kita lakukan? Yaitu yang D, memberhentikannya dan merekrut pengajar baru. Kenapa? Karena pengajar atau karyawan tersebut tidak berkompeten dan kinerjanya sangat buruk. Selain itu, dia sudah ditegur berkali-kali tetapi tidak ada perubahan. Sehingga yang paling baik adalah memberhentikannya dan merekrut pengajar yang baru. Pemerintah Kabupaten A menghimbau para ASN untuk mengurangi pemanasan global. Salah satunya disebabkan oleh efek rumah kaca. Sebagai salah satu CPNS di pemerintah Kabupaten A, kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program tersebut setiap harinya adalah ketika berangkat untuk bekerja. Di sini poin pentingnya yaitu ketika berangkat untuk bekerja. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang B, menggunakan transportasi umum untuk pergi bekerja. Salah satu tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global terkait dengan kegiatan berangkat bekerja adalah menggunakan transportasi umum. Selesai mengerjakan soal lebih cepat dibandingkan Dodi. Bima dulu baru Dodi. Citra tidak lebih cepat dari Evan, berarti Evan dulu, kemudian Citra. Adi lebih lambat dibanding Dodi, berarti Adi itu setelahnya Dodi. Jika Evan lebih lambat dari Dodi, Evannya setelahnya Dodi ya, berarti bisa di sini. Ini Evan, kemudian Citra, ini kita hapus dulu. Dan Adi tidak lebih cepat dari Citra. Nah, Adinya ini kita pindahkan ke sini ya, karena dia tidak lebih cepat dari Citra. Nah, sehingga kalau kita buat urutan yang baru yaitu B, D, E, kemudian C, kemudian A. Pertanyaannya yang selesai pada urutan keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu Citra. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah yang ingin dicapai yaitu tujuan pendidikan. Jawabannya yaitu kurikulum. Nah, pembahasannya yaitu sebagai berikut ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Sebelum menuju soal nomor 6, Kak Intan akan memberitahukan informasi mengenai webinar online PPPK gratis spesial 22 Strategi Jitu Lolos PPPK 2021 dari Kita Lulus. Caranya, di Lulus bisa klik link deskripsi untuk gabung di grup WA, kemudian akan mendapat informasi mengenai webinar melalui grup WA tersebut. Link grup WA akan ada deskripsi di bawah ya. Webinar ini gratis, jadi tidak ada persyaratan membayar sepeser pun. Semua untuk dilulus semua agar lolos PPPK 2021. Jangan lupa ikuti ya hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Baru saja diterima di kantor tempat Anda bekerja. Anda dipilih menjadi ketua koordinator kerja sebuah proyek. Hal ini membuat beberapa rekan satu tim Anda merasa kecewa dan tidak serius dalam mengerjakan tugas. Sikap Anda adalah tetap mengerjakan proyek yang diberikan meskipun tidak disetujui oleh rekan satu tim. Yang ini bagus, tapi ini ada minusnya di sini. B. Merasa rendah diri. Nah, ini kita tidak boleh ya rendah diri. C. Meminta pimpinan kantor untuk mengganti rekan setim yang tidak setuju. Nah, ini juga tidak tepat. Tetap bekerja dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberikan teguran pada rekan tersebut. Ya, ini bagus ya. Hanya bekerja sama dengan rekan satu tim yang setuju. Ini tidak tepat. Sehingga antara A dan D yang paling baik yaitu yang D. Sehingga kita pilih jawaban ketika sedang berdiskusi dengan rekan, Anda berusaha memperhatikan gagasan yang disampaikan oleh rekan. Tetapi kemudian ketika Anda membahas gagasan tersebut dan memberi masukan, rekan kerja Anda tidak menanggapi dengan sikap yang baik dan tidak mau diberi masukan. Sikap Anda A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. Ini tidak boleh sikap yang seperti ini. Yang B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Ini juga bagus sebaiknya, tetapi akan menyinggung rekan kerja. Jadi ini juga tidak kita pilih. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Nah, di sini bagus ya. Kenapa? Karena dengan berbicara santai dan fokus pada tujuan awal, maka suasananya akan lebih nyaman. Yang D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan, ini juga akan menyinggung. Yang E. Sangat tidak tepat karena keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Sehingga jawabannya yaitu yang C. Pak Arya membutuhkan waktu 3 minggu untuk membuat satu buah almari. Sedangkan Pak Beni membutuhkan waktu 4 minggu untuk membuat satu buah almari. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah almari jika Pak Arya dan Pak Beni bekerja bersama-sama? Nah, diketahui Pak Arya itu membutuhkan waktunya 3 minggu. Atau apabila kita ubah ke hari akan menjadi 21 hari. Ya, kalau ini secara penjelasan penalarannya dulu, ini kan 21 hari. Sehingga dalam satu hari, Pak Arya itu dapat membuat 1/21 bagian almari. Kemudian Pak Beni membutuhkan waktu 4 minggu. Berarti 28 hari. Sehingga dalam satu hari Pak Beni mampu membuat 1/28 bagian almari. Kemudian karena mereka bekerja sama, maka ini akan kita tambahkan 1/21 ditambah 1/28. Kita cari KPK dari 21 dan 28.
21 yaitu 3 kali 7, 28 yaitu 4 kali 7, sehingga KPK-nya 3 kali 4 kali 7. Ya. Kemudian 21 untuk menuju ke sini kan sudah 21 itu 3 kali 7 ya, berarti ini tinggal 4 ditambah 28 kan 4 kali 7 berarti tinggal 3. Diperoleh 7 per, biarlah ya saya buat 3 kali 4 kali 7 begitu kan, bisa disederhanakan ya ini ya, sehingga diperoleh 1 per 12. Nah sekarang ditanyakan berapa hari. Nah kan dalam satu hari berarti kalau mereka bekerja sama tuh kan 1/12 bagian almari ya yang bisa selesai. Maka untuk membuat satu almari cukup kita balik 1/12, kalau kita balik yaitu 12/1 atau 12 hari. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar PPPK guru, maka harus tahu ya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Apa saja 4 kompetensi itu? Yaitu pedagogik, yang berhubungan dengan mengajar, cara mengajar, mendidik siswa. Kemudian kompetensi kepribadian, seorang guru harus memiliki pribadi yang baik dalam bertutur kata, sikap, berpakaian. Kemudian kompetensi profesional itu berhubungan dengan ilmu, keilmuan kita. Kemudian kompetensi sosial itu hubungan kita dengan sosial masyarakat atau dengan rekan kerja. Sehingga yang bukan kompetensi guru yaitu kompetensi keahlian, sehingga jawabannya yaitu yang E. 1, 13, 19, 22, 23,5. Suku berikutnya berapa? Nah, perlu kita tulis dulu ya. Kalau ada soal deret angka ataupun deret huruf tuh harus kita tulis dulu soalnya. Pertama kita cari dulu bedanya. Ini berarti plus 12, ini plus 6, ini plus 3, ini plus 1,5. Nah, terlihat ya di sini dari 12 ke 16 ke 6 itu dikali setengah atau dibagi 2 sama ya. Ini juga dikali setengah, ini juga dikali setengah. Maka kita hitung dulu di sini nanti 1,5 kita kalikan setengah berapa? Ya, 1,5 kita kali setengah, 1,5 itu sama dengan 3/2 dikali 1/2 yaitu 3/4. Berarti ini nanti harus ditambah dengan 3/4. Kita hitung 23,5 ditambah 3/4 yaitu 23, ini per 4 ya. 2 ke 4 kali 2, 1 kali 2 ditambah 3 yaitu 23,5/4. Kita ubah lagi 23 ditambah 5/4 ini kita ubah jadi 1/4 ya, karena 5 bagi 4 hasilnya 1, sisanya 1. 1/4 diperoleh 24 1/4 ya. Jawabannya yaitu yang D. Nah, kita lulus sedang ada promo 22. Apa itu promo 22? Spesial kelas PPPK lulus baru bayar. Kelas akan dimulai 2 Februari 2021 dengan biaya administrasi yang semula 700.000 cukup membayar 220.000 saja. Kemudian setelah lulus nanti lulus PPPK baru membayar sisanya yaitu sebesar 350.000 dikali 14 ya. Nah, kemudian ada program kelas yang lain. Apabila nanti lulus menggunakan kode promo agen Intan Purnomo 50, maka akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Semua pertanyaan dapat ditanyakan di grup yang ada pada deskripsi di video ini.
Sekian informasi dari Kak Intan. Selamat belajar ya, Dik Lulus. Semangat untuk menjadi ASN di 2021.